Horas Dihita Sude, anggota Parsadan Simanjuntak Situlu Sadayana Boru seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kami senang sekali menyapa Anda lagi dalam acara Kopi Nonang, Joloma Ngopi Asamar Nonang. Ya, ada permintaan supaya Tuhe Sigaton diberi penjelasan lebih lengkap, lebih jelas, agar ini menjadi informasi yang baku dan bisa ditangkap oleh generasi muda khususnya mengenai apa dan kapan Tuhe Sigaton itu menyusul dan mengukuhkan posisi dari Tona Opung Sobosihon Boru Sihotang, ya, ibu dari ketiga anak Raja Mardaup, Raja Sitombuk, Raja Hutabulu. Ya, seperti yang kita lihat di sini ya. Ini Tuhe Sigaton. Ya, mungkin di sini masih apa ya? Tulisannya masih tulisan belum EYD ya. Jadi ada disebutkan di sana 1, 2, 3 A, 3B dan 4. Khususnya bahwa Tuhe Sigaton ini adalah hasil rapot bolon. Ya, rapot bolon dari Parsadan Simanjuntak Situlu Sadayana Boru di Monang Pasogi tanggal 6 Juli 1969. Ya, apa hubungannya sebenarnya Tuhe Sigaton yang merupakan kesepakatan ini sebagai sebuah pegangan, sebagai sebuah tuhe. Tuhe itu kalau dalam bahasa Batak itu mungkin seperti ture gitu ya, sesuatu yang benar, kebenaran yang perlu direnungkan, si Sigaton. Ya, kira-kira itulah penjelasan dari Tuhe Sigaton yang kemudian menghasilkan 4 poin, di mana poin ketiga ada A dan B-nya. Ya, buat mereka yang ingin tahu seperti apa sih Tuhe Sigaton itu dan kapan itu dimulai, ya boleh kita dengarkan opung ini ya. Ada di opung ini sudah lagi bercerita. Kita itu rapat musyawarah dihadiri 21 cabang, dan setelah dirampungkan semua hasil rapat, dibuatlah satu panitia khusus untuk mengkonsep apa yang akan kita putuskan. 9 orang itu mereka, dan tidak membuat satu konsep. Itulah yang berapa butir? 5 jadinya, 5. Yang 5 karena ada 3A 3B. Ya, itulah makanya mereka membuat redaksi itu dengan setelah mengumpulkan semua pendapat. Waktu itu kita akan mengadakan besoknya pertemuan dengan Badan Musyawarah Sibagok Nipohan. Oke. Sampai di sini bahwa prosesnya juga tidak serta-merta menghasilkan 4 poin, di mana poin ketiga itu ada A dan B-nya ya. Ada proses musyawarah yang kemudian dikonsep oleh sebuah panitia berisi 9 orang. Ini penjelasan dari Opung Ginabean Simanjuntak ya, yang pada saat itu menjadi saksi ya proses itu. Dan perlu diketahui ya bahwa pelaku-pelaku sejarah yang akan diceritakan tadi juga berkaitan dengan kita semua, termasuk saya. Ya, nanti saya jelaskan di mana kaitannya, sehingga untuk teman-teman yang memberi komentar sebaiknya komentarnya konstruktif. Ya, ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa Tona dan Tuhe Sigaton itu adalah dongeng belaka. Ya, sebaiknya mendengarkan dan tonton video ini di mana Opung Ginabean mau bicara tentang itu. Ya, ada prosesnya. Jadi disitulah dipilih siapa yang juru bicara kepada Badan Musyawarah Sibagok Nipohan. Karena Badan Sibagok Nipohan itu terpengaruh untuk mengadakan suatu penjajakan perdamaian Horbojolo Horbopudi. Oh. Sibagok Nipohan. Jadi pada saat itu ya, nanti dijelaskan apa itu Sibagok Nipohan, tetapi halayak sudah berusaha pada tahun 69
mencoba membuat semacam kesepakatan supaya menyatu-nyatukan Simanjuntak, Horbojolo katanya istilahnya, dan Horbopudi pada saat itu, di mana hal ini diprakarsai oleh seorang pendeta, ya. Tetapi kemudian Simanjuntak secara internal melakukan rapat pada saat itu, ya. Parsadan Simanjuntak Situlu Sadaina secara internal melakukan rapat bolon yang dihadiri oleh 21 cabang, ya, sehingga hasilnya mufakatnya kemudian disampaikan kepada Badan Musyawarah Sibagot Nipohan. Sibagot Nipohan ini apa? Coba kita dengarkan dari Opung Ginabean. Opung Raja Marsutung. Oh. Sibagot Nipohan itu bapaknya Tutsumenipin, opungnya Sibagot Nipohan. Oke. Jadi di bawah Sibagot Nipohan itu ada beberapa marga yang 14. Ada 14 marga. Oh gitu ya, supaya yang dengar tahu ya. Oke. Bayangkan bahwa selain secara internal Parsadan Simanjuntak Situlu Sadaina telah menghasilkan kesepakatan bagaimana memahami tona dari opung mereka, opung Sobosion Borusiotang. Kesepakatan itu kemudian sudah dimajukan untuk disetujui, dimaklumi, dimahfumkan pada saat itu oleh Badan Musyawarah 14 marga di atas dari Simanjuntak. Jadi opungnya Simanjuntak, ya, opungnya Marsundung, Raja Marsundung Simanjuntak itu Sibagot Nipohan yang terdiri dari 14 marga. Oke. Bolon baru. Jadi sebelum menghadap, berbicara, mengobrol, berdiskusi dengan 14 marga ini, secara internal Jolo Sejaba Satwa Lama, secara internal Simanjuntak sudah mengadakan rapat malam itu, ya, dan memilih 9 orang untuk menjadi pembicara dan menghasilkan 4. Bukan, pembicaranya 1. Pembicaranya 1. Tapi konseptornya 9. Konseptornya ada 9. Oke. Membuat konsep itu dan disahkan rapat malam itu. Baru kita besoknya maju ke menyampaikan sidang ke Sibagot musyawarah. Itu toh. Jadi Senado itu sudah sepakat mengutus 1 orang juru bicara. Siapa itu? SM. SM Simanjuntak lah yang percaya sebagai pembicara, menjawab dan ukur dan segala pertanyaan kalau timbul di Sibagot Nipohan. Tunggu dulu, SM itu kan opung. Oke. Jadi kalau kita lihat, ya, apa yang menjadi penjelasan dari Opung Ginabean ini, tentu kita memahami prosesnya tidak serta-merta dan tidak terburu-buru. Karena ada pembahasan panitia khusus, ya, untuk menghasilkan tuhe sigaton itu, yang dimana empat kesepakatan itu, dimana dalam prosesnya, ya, kalau kita lihat ini mungkin kita semua bisa membaca, ya, sama-sama membaca kalau jelas di sana, ya. Poin pertama adalah dihaporsiai jala diparhetutu rohaname do poparan sobosion borusiotang do tona na pinasahana nani sahapon ni debata tuhami pinauparna merdaup si tombu utabulu dohot boruna. Ya, seperti itu, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, alatona pangupola dotona itu hami poparana merdaup si tombu utabulu dohot boruna, na langsung berkepentingan ditonai jadi holan poparanna na marsada jala pinasada ni pinasada PSSI do na bui mangalean hatorangan dohot padapot manang penafsiran nasyah taringot tutonai. Ini kesepakatan, ya, jadi tidak boleh ada marga lain atau marga Simanjuntak yang tidak termasuk di dalam di dalam PSSI yang menafsirkan itu. Dan lebih jelasnya lagi di poin B-nya dijelaskan molo adong na menafsir khotonai di luar ni Parsadan Simanjuntak Situlu Sadaina hurajumi hamidoi na parohon hagaoron
tu bagasan nang turuarni PSSI. Apanya di sini kalau kita dengarkan penjelasan itu bahwa upaya-upaya untuk menafsirkan, membuat narasi-narasi sesat itu adalah alasan kenapa Tuhe Sigaton mereka sepakati pada saat itu, pada tahun 1969 ya. Jadi kalau ini kita pahami dengan prosesnya, maka rasanya tidak mungkin bahwa ini adalah upaya untuk berpecah belah atau upaya untuk bermusuhan ya, karena ada latar belakangnya. Kita dengarkan lagi ya dari Opung Inalian. Karena gudang tuh jelma makaporsiai. Kita diselamatkan orang-orang tua, jangan balas dendam. Karena waktu Boru Hotang menderita, dia menggendong anaknya yang 3 dan borunya yang 1. 1 sudah dibunuh, Parsuratan. Boru Siakangan dibunuh. Itu masalahnya. Jadi kemudian ada rencana orang ini Mardab Bulu setelah dewasa dari Makemba. 3 lawan 1 itu. Tak tutup nggak Parsuratan. Saya bunuh. Itu melakukan kekejaman kepada Abangnya. ibu tak. Oh lo. Oh emetong latar belakangnya ala Dan di. kita diusir dari Oh. Parsuratan. Jadi dendam lah. Karena rumah yang ditempati Boru Hotang adalah rumah Raja Marsumbu. Oh. Bukan rumah Parsuratan. Oke. Kemudian Boru Diusir Hotang lah. diusir sama Oke. anak-anaknya. Pindahlah mereka ke Hutabulu. Dan di Hutabulu ya cukuplah dengan gubuk yang sangat sederhana. Angku Zabung Nabi ini Raja Persudung sudah dikuasai oleh Raja Parsuratan. Nah, setelah dewasa yang saya bilang tadi, mereka ada niat untuk membalas terhadap Hutabulu. Oh. Nah, di waktu itu katanya sudah mau masuk ke rumah malam-malam, ke rumah yang ditempati Parsuratan. Tunggu dulu. Kata dari menurut versi kita ya, Raja Stombo. Halo. Tunggu dulu. Jong sahalani amatta Raja Marsudi. Ro sahalani amatta Raja Marsudi. Molo bainommu balasommu itu yang lebih kejam dari situ akan terjadi kepada kamu dan kau akan terkutuk. Makanya jangan balas. Itulah yang didapat dari, makanya tidak jadi dibunuh abangnya ini. Nah, kemudian Boru Hotang tahu. Niat itu diketahui Boru Hotang. Boru Hotang mempertegas lagi. Tona. Dengan ton. Oke, baik, sampai di situ. Jelas. Mari kita kembali lagi kepada isi Tona. Ya, isi dari Tuhe Sigaton yang diyakini oleh keturunan dari Opung Sobosihon. Ya. Ini dia. Perhatikan nomor 2, ini keyakinan. Ia Tona ni opunami Boru Hotang. Nomor 7 doi pasiding perbedaan dohot parmaraan dihami poparan ni Sobosihon Boru si Hotang maradopun hahadoli Parsuratan naso sada ulau nadat dohot parugasanon ripe-ripe. Apa yang kita pahami dari penjelasan Opung Inabian tadi dengan apa yang tertulis pada Tuhe Sigaton sangat jelas telah dicederai oleh narasi sesat saat ini. Jadi sebaiknya ini Tuhe Sigaton ini dipahami secara jelas oleh setiap generasi muda.
Ya, dan ini permintaan juga oleh beberapa orang termasuk Opung Ginabean meminta supaya Kopi Nonang memberi dan lebih menekankan kepada penjelasan Tuhe Sigaton itu, karena inilah gayungnya. Jadi kalau kita bilang bahwa Tona itu adalah airnya, maka Tuhe Sigaton itu adalah gayung untuk mengambilnya, untuk memahaminya. Ya. Pesan pertama bahwa seluruh keturunan Opusebosion Boru Siotang meyakini dihaporsiai hami jala di perhut hatutu rohanami. Mereka meyakini. Jadi bukan dongeng ya, saudaraku. Mereka yang kemarin memberikan penjelasan-penjelasan yang bereferensi dengan nama-nama besar profesor-profesor Jerman dengan doktor ya. Bukan. Ini adalah keyakinan dari keturunan Opung Sobosion Boru Siotang. Bagaimana keyakinan itu muncul? Karena itu diturunkan turun-temurun dari bapaknya ke anaknya, anaknya ke anaknya lagi, terus sampai ke anak cucu. Seperti itu. Itu bukan dongeng ya, karena itu pesan dari orang tua. Kemudian di nomor 2 itu penjelasan yang lebih mengenal lagi bahwa Tona itu bukan bertujuan untuk memecah belah, untuk bermusuhan. Justru tadi Opung Ginabean bercerita bahwa tadinya kalau tidak ada Tona itu maka sudah terjadi balas dendam. Teman-teman tahu sejarah Tunggul Ametung yang dibunuh oleh Ken Arok dan ia merebut kerajaannya, bukan kerajaan ya, kabupaten, karena Tunggul Ametung kalau nggak salah bukan raja tapi bupati atau wedana atau apa itu ya. Kemudian anak dari Tunggul Ametung balas dendam kepada Ken Arok, dibunuh lagi. Kemudian anak dari Ken Arok melakukan balas dendam, tidak ada habisnya balas dendam seperti itu. Seandainya saja Tona ini tidak diturunkan oleh Opung Sobosion, bisa jadi balas dendam itu akan terjadi dan permusuhan itu menjadi permusuhan yang abadi. Karena itu maka tolong kami mohon kepada mereka yang bukan berasal dari marga Simanjuntak, dan kalaupun Anda Simanjuntak, kalau Anda tidak tergabung di dalam punguan Persadahan Simanjuntak Situlu Sadaina Dot Boruna, jangan coba-coba menafsirkan Tona dari Opung Sobosion Boru Siotang. Karena itu berarti seperti yang disebutkan pada poin nomor 4, itu berarti bahwa Anda mendatangkan kekacauan, sengaja memprovokasi, justru ingin membuka-buka luka lama, atau mungkin Anda yang ingin supaya terjadi balas dendam itu, supaya tidak ada pertunjukan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Karena kalau tidak ada Tona itu bisa terjadi. Ya, supaya seluruh generasi muda tahu betapa pengasihnya, betapa legowonya, betapa besar hatinya Opung Sobosion Boru Siotang dengan semua penderitaan yang dia alami, terlepas apapun itu, yang kemudian kita tahu bahwa itu membekas ya di dalam hati dan sanubarinya. Tetapi ia menurunkan Tona kepada anak-anaknya supaya tidak ada celah bermusuhan, tidak ada celah pertengkaran yang bisa jadi memprovokasi ketiga anaknya untuk balas dendam. Ini harus diingat, dipahami. Ini adalah video keberapa yang kita buka lagi untuk supaya seluruh generasi muda sadar betapa pentingnya tahu bahwa Tona itu bukan bertujuan untuk mendatangkan dendam permusuhan, tetapi justru untuk mendatangkan perdamaian. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih juga telah selalu menonton dan bersedia share, like, dan subscribe video ini. Dengan demikian channel ini akan semakin kuat untuk menjelaskan, menjadi jendela sumber informasi bagi generasi muda, terutama generasi muda di dalam Persadahan Simanjuntak Situlu Sadaina Dot Boru. Horas Kopi Nonang, Jolo mengopi asamar nonang. Mantap.